Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk semua teman-teman Juin kelas B yang sedang mendengarkan video presentasi unik kelompok 5 nomor urut 6. Di sini kelompok kami akan memberikan informasi sedikit seputar tentang film Annelida. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Ai Nuria, NPM 043, lalu ada D. Istri Rahmi Syafari, NPM 086, lalu ada Sekar Ayu Stenisi, saya sendiri, 074, dan Hana Sabila, NPM 105. Baik, untuk materi yang akan ditampilkan ada pengertian, lalu ciri umum, lalu struktur tubuh, fisiologi, cara hidup, habitat, klasifikasi, dan peranan. Mari disimak, siapkan peralatan tulisnya, dan enjoy! Apa itu Annelida? Nah, Annelida dalam bahasa Latin yaitu annulus yang artinya cincin, atau cacing gelang adalah kelompok cacing dengan tubuh bersegmen. Berbeda dengan Platyhelminthes dan Nemathelminthes, Annelida merupakan hewan tripoblastik yang sudah memiliki rongga tubuh sejati atau yang disebut dengan hewan selomata. Namun, Annelida merupakan hewan yang struktur tubuhnya paling sederhana. Annelida adalah filum luas yang terdiri dari cacing bersegmen dengan sekitar 15.000 spesies modern, antara lain cacing tanah, pacet, dan lintah. Filum ini ditemukan di sebagian besar lingkungan basah seperti air tawar dan di laut. Panjang anggotanya mulai dari di bawah 1 mm sampai 3 meter. Ciri umum Annelida yang pertama yaitu bentuk tubuh seperti sejumlah cincin kecil yang diuntai dan berukuran kurang dari 1 mm hingga 3 meter. Dan Annelida ini termasuk hewan selomata. Apa itu selomata? Selomata berarti sudah memiliki rongga tubuh yang sejati. Yang kedua, Annelida ini adalah sebagai karnivor yang memakan udang kecil atau invertebrata kecil lainnya. Namun, ada pula yang bersifat ektoparasit dengan cara menempel sementara di tubuh hewan vertebrata dan manusia. Contohnya adalah Hirudo dan Haemadipsa. Yang ketiga, lapisan tubuhnya terdiri dari 3 lapis atau yang disebut dengan tripoblastik, yang terdiri dari ektodem, mesodem, dan endodem. Untuk ektodem adalah lapisan terluar yang menutupi embrio, sedangkan mesodem adalah penutup luar tubuh terletak antara ektodem dan endodem. Dan endodem adalah lapisan terdalam dan menutupi saluran pencernaan yang sedang berkembang. 4, yaitu simetri tubuhnya adalah simetri bilateral. Apa itu simetri bilateral? Nah, berarti hewan yang tubuhnya bersebelahan dengan bagian lainnya. Kemudian untuk reproduksinya, aseksual dengan fragmentasi dan seksual dengan alat kelamin terdapat pada individu yang sama atau hemaprodit, atau terdapat pada individu yang berbeda atau gonokoris. Selanjutnya yang keenam yaitu respirasi. Respirasi dengan seluruh permukaan tubuhnya, namun ada pula yang bernafas dengan insang yang merupakan modifikasi sebagian parapodia atau ciri rambut-rambut kasar dorsal. Dan yang terakhir, habitat hidupnya yaitu di air tawar, air laut, air payau, dan darat, dan mudah ditemukan di sawah, rawa, dan tanah yang mengandung sisa-sisa bahan organik. Annelida seperti yang sudah dijelaskan tadi memiliki 3 lapisan embrionik yaitu ektodem, mesodem, dan endodem, dan rongga tubuh sejati atau selomata. Nah, Annelida ini memiliki metameri atau yang disebut dengan segmen di setiap tubuhnya. Nah, di setiap segmen
ada parapodia atau dinding-dinding datar yang membesar, dan di setiap parapodia ini ada seta atau duri halus. Nah, setiap segmen memiliki partisi yang disebut septa. Nah, untuk sistem peredaran darah, sistem ekskresi, dan sistem saraf yang terhubung di antara segmen-segmen menembus septa. Rongga tubuh selendula ini diisi dengan cairan yang mendukung pergerakan marigold, menghasilkan kontraksi otot. Otot marigold ini terdiri dari otot melingkar dan lonjong. Nah, untuk sistem pencernaan Annelida ini terdiri dari mulut, tenggorokan, kerongkongan, usus, dan anus. Untuk sistem peredaran darah, Annelida adalah sistem peredaran darah tertutup di mana darah mengalir melalui pembuluh darah. Darah Annelida ini juga berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Untuk pembuluh darah yang mengelilingi kerongkongan memompa darah melalui tubuh atau mengangkut hasil metabolisme melalui tubuh. Nah, Annelida memiliki kapasitas untuk regenerasi dan autotomi atau keputusan untuk bagian tubuh tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat menjelaskan mengenai fisiologi Annelida. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sistem gerak. Annelida bergerak dengan kontraksi otot tubuhnya. Rongga tubuh Annelida berisi cairan yang berperan dalam pergerakan Annelida dan sekaligus melibatkan kontraksi otot. Ototnya terdiri dari otot melingkar, sirkuler, dan otot memanjang atau longitudinal. Annelida juga mempunyai seta yang keras seperti kitin, contohnya pada kelas Hirudenia. Lalu Annelida pun mempunyai seta yang digunakan untuk berjalan, merangkak, bersembunyi, atau berenang. Jadi rekan-rekan, Annelida mempunyai dua lapis otot, yaitu stratum sirkuler, lapisan otot sebelah luar, dan stratum longitudinal atau lapisan otot sebelah dalam. Jika muskuli ini berkontraksi, akan menimbulkan gerakan menggelombang dari cacing tanah itu sehingga ia bergerak. Nah, dinding intestin juga mempunyai otot, yaitu stratum longitudinal. Jika otot ini berkontraksi, akan menimbulkan gerak peristaltik yang dapat mendorong makanan dalam saluran pencernaan dan mendorong keluar sisa-sisa pencernaan. Seta digerakkan oleh dua berkas otot, yaitu musculus protractor yang mendorong seta keluar dan musculus retractor yang menarik kembali seta masuk ke dalam rongganya. Kedua berkas muskuli ini melekat pada ujung-ujung dalam dari seta. Jadi, Annelida bergerak dengan seta dan kontraksi otot-otot dinding tubuh. Seperti yang dapat rekan-rekan lihat dalam gambar, terdapat otot melingkar dan otot memanjang. Nah, inilah kedua otot yang berfungsi dalam proses bergeraknya Annelida. Kemudian yang kedua, saya akan membahas mengenai sistem respirasi pada Annelida. Annelida bernapas dengan kulitnya karena kulitnya bersifat lembab, tipis, dan banyak mengandung kapiler-kapiler darah. Nah, bagaimana proses respirasi itu terjadi? Respirasi yang terjadi pada Annelida dengan cara aerob, yaitu O2 dan CO2 berdifusi melalui kulit menggunakan epidermis tubuh. Namun ada juga yang menggunakan insang, contohnya pada Polychaeta. Nah, di sini terdapat gambar Polychaeta ya yang dapat rekan-rekan lihat. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah sistem ekskresi pada Annelida. Ekskresi dilakukan oleh organ ekskresi yang terdiri dari nefridia, nefrostom, dan nefrotom. Nefridia merupakan organ ekskresi yang terdiri dari saluran. Nefrostom merupakan corong bersilia dalam tubuh, dan nefrotor merupakan pori permukaan tubuh tempat kotoran keluar.
terdapat sepasang organ ekskresi tiap segmen tubuhnya. Jadi, rekan-rekan semua, Annelida sudah mempunyai alat ekskresi khusus, yaitu berupa nephridia yang terdapat pada setiap segmen tubuh. Pada setiap segmen terdapat sepasang nephridia. Nephridia ini dilengkapi dengan corong terbuka dan bersilia yang disebut neprostom yang terdapat pada setiap sekat pemisah segmen. Neprostom berfungsi menarik dan mengambil cairan tubuh. Pada saat cairan melalui nephridia, zat-zat yang berguna diserap darah, dan zat sisa seperti air, senyawa nitrogen, dan garam-garam yang tidak diperlukan oleh tubuh ditampung dalam kantong kemih. Zat sisa tersebut kemudian dikeluarkan melalui nephridiofor atau lubang nephridium. Terdapat pada gambar yang dapat rekan-rekan semua lihat. Di sana terdapat neprostoma yang ditunjukkan oleh gambar yang berwarna keunguan di bagian ujung, dan juga metanephridia yang terdapat dalam beberapa bagian, kemudian nephridiofor. Pembahasan berikutnya adalah mengenai sistem saraf Annelida. Sistem saraf Annelida adalah sistem saraf tengah tali. Terdiri dari ganglion otak dihubungkan dengan tali saraf yang memanjang sehingga berupa tangga tali. Ganglia otak terletak di depan faring pada anterior. Susunan saraf terdiri atas anterior, dorsal ganglionik mas yang disebut otak, atau sebuah benang saraf yang panjang dengan ganglionik swelling, dan saraf lateral pada tiap ruas. Cincin ganglia dihubungkan oleh tali saraf ventral, dan ganglia bentuknya seperti kantong yang merupakan pembesaran dari jaringan saraf yang membentuk otak. Tali saraf merupakan sel-sel yang memanjang dan mengandung impuls-impuls saraf. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai sistem sirkulasi darah pada Annelida. Sistem peredaran darah pada Annelida adalah sistem peredaran darah tertutup. Darah terdiri atas bagian cair yang disebut plasma dan sel-sel darah atau korpuskula. Korpuskula terdapat di dalam plasma darah. Eritrosit mengandung hemoglobin yang mempunyai kemampuan untuk mengangkut oksigen. Pembuluh-pembuluh darah terdiri atas aorta dorsalis dan aorta ventralis. Aorta dorsalis terletak di sebelah dorsal saluran pencernaan dan mudah terlihat dari luar pada cacing yang hidup sebab kulit tubuh cacing sedikit transparan. Sedangkan aorta ventralis terletak di sebelah ventral saluran pencernaan dan di sebelah dorsal truncus nervosus. Pada saat darah mengalir menuju ke kulit, hemoglobin mengikat CO2. CO2 keluar melalui kulit, sedangkan O2 dari udara masuk ke dalam tubuh cacing tanah atau Annelida melalui kulit dan bersenyawa dengan hemoglobin. Seperti yang dapat rekan-rekan lihat pada gambar, terdapat pembuluh darah dorsal dan pembuluh darah ventral, dan juga terdapat pelengkung aorta, yaitu jantung pembuluh. Selanjutnya adalah pembahasan terakhir dari fisiologi Annelida, yaitu mengenai sistem pencernaan Annelida. Saluran pencernaan Annelida sudah sangat lengkap, yaitu terdiri atas mulut, faring, esofagus atau kerongkongan, usus, dan anus. Jadi, makanan Annelida terdiri atas sisa-sisa hewan dan tanaman. Annelida mencari makanannya di luar liang pada saat malam hari. Makanan diambil melalui mulutnya, kemudian makanan di dalam esofagus tercampur dengan cairan hasil sekresi kelenjar kapur atau calciferous glands yang terdapat pada dinding esofagus itu. Dari esofagus, makanan terus masuk ke dalam proventriculus yang merupakan tempat penyimpanan makanan yang bersifat sementara. Selanjutnya, makanan masuk ke dalam ventriculus. Di sini, makanan dicerna menjadi partikel-partikel halus. Dari ventriculus, partikel makanan ini masuk ke dalam intestin.
Di dalam intestin, makanan akan dicerna lebih lanjut sehingga menjadi substansi-substansi yang lebih kecil yang dapat diabsorpsi oleh dinding intestin tersebut. Dinding intestin mengandung kelenjar-kelenjar yang menghasilkan enzim. Karena pengaruh enzim-enzim inilah partikel-partikel makanan tadi dicernakan menjadi monosakarida, asam lemak, dan gliserol, dan juga asam amino yang siap untuk diabsorpsi. Senyawa-senyawa tersebut diabsorpsi oleh dinding intestin dan selanjutnya bersama-sama dengan sirkulasi darah diangkut ke seluruh bagian-bagian tubuh. Setelah membahas mengenai fisiologi Annelida, kita akan beranjak untuk membahas lebih lanjut mengenai cara hidup Annelida. Umumnya Annelida hidup bebas, tetapi ada juga yang hidup dengan parasit, menempel dan bergantung pada inangnya. Kebanyakan dari Annelida hidupnya di perairan laut dan air tawar, dan juga sebagian lagi hidup di tanah yang lembab. Nah, yang terakhir saya akan membahas mengenai habitat Annelida. Perlu rekan-rekan ketahui, habitat Annelida umumnya berada di dasar laut dan perairan tawar. Dan ada juga yang sebagian hidup di tanah atau tempat-tempat yang lembab. Annelida hidup di berbagai tempat dengan membuat liang sendiri. Namun pada umumnya Annelida berhabitat di daerah berpasir, pepohonan, daerah yang lembab, dan perairan tawar dan asin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai klasifikasi pilum Annelida. Nah, seperti yang terlihat pada gambar kladogram Annelida, secara tradisional Annelida dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama ada kelas Polychaeta, yang kedua ada kelas Oligochaeta, dan yang ketiga ada kelas Hydrotidida. Untuk kelas Oligochaeta dan kelas Hydrotidida termasuk ke dalam klade Citellata karena bersama-sama membentuk kelompok monofiletik yang disebut Citellata yang ditandai dengan adanya struktur reproduksi yang disebut citellum. Nah, anggota Citellata ini adalah turunan yang tidak memiliki parapodia, mungkin karena hilangnya evolusi dari nenek moyang Polychaeta. Nah, sedangkan Pilum Osyura dan Pilum Sipuncula ini merupakan hewan laut bintik dengan tubuh tidak beruas. Beberapa studi filogenetik menempatkan Osyuran dalam Pilum Annelida sebagai turunan Polychaeta ini tidak diterima secara universal. Jadi, Pilum Osyuran ini sebagai takson saudara untuk Annelida, sedangkan Pilum Sipunculan ini sebagai takson saudara dari Pilum Annelida dan Pilum Osyura. Selanjutnya, kita akan membahas cara tradisional dari Pilum Annelida yang dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama ada kelas Polychaeta, dan yang kedua ada kelas Oligochaeta, dan yang ketiga ada kelas Hydrotidida. Nah, yang pertama ada kelas Polychaeta. Nah, kelas Polychaeta ini ialah kelas terbesar dari Pilum Annelida. Dalam bahasa Yunani, poly artinya banyak, chaeta yang artinya rambut kaku, dengan lebih dari 10.000 spesies. Untuk ciri-cirinya, yang pertama, tubuhnya dilapisi kutikula sehingga licin dan kaku. Yang kedua, memiliki warna menarik misalnya merah dan hijau, warna-warni ataupun kusam. Yang ketiga, kebanyakan dari mereka habitatnya itu di laut. Yang keempat, sebagian besar Polychaeta memiliki panjang 5 cm sampai 10 cm. Selanjutnya, banyak Polychaeta ini hidup di bawah bebatuan, di celah-celah karang, atau di cangkang yang ditinggalkan. Untuk struktur tubuh Polychaeta mempunyai jau atau penjepit untuk menjepit mangsa dan mempunyai paring ialah organ pencernaan. Selanjutnya mempunyai mata ialah untuk penglihatan, ada kornea, lensa, dan retina. Selanjutnya mempunyai prostomium ialah daerah anterior yang terdapat pada kepala dengan dilengkapi mata dan palpus. Dan untuk peristomium ialah ruas yang mengandung mulut dan juga memiliki parapodia ialah sebagai alat gerak. Selanjutnya memiliki tentakel ialah sebagai alat peraba,
dan memiliki seta ialah membantu parapodia untuk melekat pada substratnya. Nah, selanjutnya ada sistem pencernaan dari poliseta. Sistem pencernaan poliseta ini terdapat ruas pada anterior yang mengandung mulut yang disebut peristomium. Nah, ruas terakhir atau pygidium itu mengandung anus. Sistem pencernaannya ini terdiri dari 3 tipe. Yang pertama ada rhapsodial breeder, adalah avertebrata kecil yang ditangkap dengan paring yang dijulurkan terhadap rahang kitin. Yang kedua ada deposit breeder, ialah menelan pasir dan lumpur dalam lorong. Bahan organik dicerna dan partikel mineral dikeluarkan oleh anus atau melalui tentakel cilia yang berlendir. Dan yang ketiga ada filter breeder, yaitu tidak punya proboscis, tetapi kepalanya itu dilengkapi dengan radiola untuk menyaring detritus dan plankton. Selanjutnya ada sistem respirasi dan sirkulasi. Nah, sistem pernapasan dari poliseta ini yaitu menggunakan paropodia atau kaki seperti dayung atau sirip dan insang untuk berfungsi pertukaran gas di berbagai spesies. Pola peredaran darahnya itu sangat bervariasi. Pada neris, pembuluh dorsal longitudinal membawa darah ke anterior dan pembuluh ventral longitudinal mengalirkannya itu ke posterior. Selanjutnya, sistem reproduksi pada poliseta yang dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama secara aseksual. Nah, tubuhnya ini melakukan epitoksi atau pembentukan individu reproduktif yang menjadi beberapa bagian yang akhirnya akan membentuk individu baru, sedangkan secara seksual yaitu dilakukan secara dioecious dan monosius. Dengan fertilisasi eksternal atau ovum dan sperma itu dilepas di air. Fertilisasi dari zigot kemudian menjadi trokopor dan kemudian menjadi juvenil. Pembuahannya itu dilakukan di luar tubuh. Telur yang telah dibuahi tumbuh menjadi larva yang disebut trakopora yang kemudian menjadi juvenil. Untuk sistem saraf pada poliseta, yaitu berupa sistem saraf tangga tali, alat indera utamanya dari mata atau nukleal organ dan stakosis. Nukleal organ ini berfungsi sebagai kemoreseptor untuk mendeteksi makanan. Kemudian, sistem ekskresi pada poliseta, yaitu belum sempurna dan masih menggunakan organ-organ khusus sebagai alat ekskresi yang berupa dari nephrosom yaitu corong bersilia, nephridial kanan yaitu pembuluh ekresi, kemudian ada nephridiopor yaitu lubang ekresi yang bermuara pada nephrodium. Selanjutnya, sistem gerak pada poliseta, yaitu setiap segmen tubuh poliseta ini dilengkapi dengan sepasang alat gerak atau alat berenang yang disebut parapodia. Pergerakannya ini disebabkan oleh perpaduan gerak antar parapodia, otot dinding tubuh, dan cairan rongga tubuh. Dan terdapat seta atau bulu-bulu yang melekat pada parapodia yang membantu poliseta ini melekat pada substrat dan membantu mereka bergerak. Selanjutnya, yang kedua ada kelas oligoseta. Oligoseta ini dalam bahasa Yunani, oligo artinya sedikit dan seta yaitu berambut kaku, yang merupakan annelida berambut sedikit. Lebih dari 3.000 spesies oligeta ini ditemukan dalam berbagai ukuran dan habitat. Untuk ciri-ciri oligoseta, yang pertama, termasuk cacing tanah yang sudah dikenal dan banyak spesies yang hidup di air tawar. Yang kedua, sebagian besar yaitu bentuk terestrial atau air tawar, tetapi beberapa itu parasit dan beberapa hidup di air atau payau. Ukurannya itu berkisar antara 12-30 cm, tetapi jika dibandingkan dengan bentuk tropis raksasa yang badannya sepanjang 4 meter, dapat terdiri dari 150 sampai ke atas dari 250 segmen. Nah, untuk struktur tubuh kelas oligoseta ini, ialah tubuhnya itu bersegmen, tetapi tidak mempunyai parapodia. Pada bagian depan tubuhnya ini terdapat kepala kecil tetapi tidak mempunyai mata dan peraba. Dinding tubuhnya ini terdiri atas epidermis dan 2 lapisan otot, yaitu otot melingkar di bagian luar dan otot yang memanjang di sebelah dalam. Selanjutnya, sistem pencernaan pada oligoseta. Saluran pencernaan oligoseta ini terdiri atas mulut, tekak, kerongkongan, tembolok, perut, usus, dan anus.
Makanannya ini ialah sisa dedaunan yang dikeluarkan oleh getah pencernaan secara ekstrasel dan diserap oleh tubuhnya. Sisa pencernaan makanan ini dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya, sistem gerak pada oligoseta. Nah, cacing tanah menggunakan gerakan peristaltik, kontraksi otot melingkar di ujung anterior, memperpanjang tubuh, dan mendorong ujung anterior ini ke depan. Kemudian, sistem saraf pada oligoseta yang terdiri atas sistem pusat dan saraf tepi. Sel neurositori telah ditemukan di otak dan ganglia yang berfungsi secara endokrin dan mengeluarkan hormon saraf yang berkaitan dengan regulasi produksi. Selanjutnya, sistem sirkulasi dan respirasi pada oligoseta yang terjadi di seluruh permukaan tubuh, cairan selom dan sistem peredaran darahnya itu tertutup. Makanan, limbah, dan gas pernapasan dibawa oleh cairan selom dan darah bersirkulasi dalam sistem pembuluh yang tertutup dan mencakup sistem kapiler di jaringan. Selanjutnya, sistem reproduksi pada oligoseta. Cacing tanah bersifat hemaprodit, tetapi cacing ini tidak melakukan tumbuhannya sendiri, melainkan cara silang. Dua cacing yang melakukan kawin silang ini menempelkan tubuhnya dengan ujung kepala berlawanan. Alat kelamin jantan mengeluarkan sperma dan diterima oleh klitelium cacing pasangannya. Selanjutnya, sistem ekresi pada oligoseta mempunyai organ nephridium yang disebut metanephridium. Nephridium yang bersilia disebut nephrotom, menggiringi cairan di dalam selom dan masuk ke saluran yang membelit, selanjutnya dibuang di muara permukaan tubuh. Yang ketiga ada kelas Hirudina. Nah, kelas Hirudina ini ialah hidupnya parasit dengan menghisap darah inangnya. Sedangkan Hirudina bebas ialah hidup dengan memangsa invertebrata kecil seperti siput. Untuk ciri-ciri Hirudina, yang pertama, sebagian aktif malam dan siang hari. Yang kedua, terjadi di habitat air tawar dan hidup di laut, dan beberapa juga bahkan telah beradaptasi dengan kehidupan terestrial di tempat yang hangat dan lembab. Yang ketiga, tidak mempunyai parapodia dan seta, dan tubuhnya ini terdiri dari 34 segmen dan relatif pipih, selanjutnya bersifat hemaprodit. Dan panjang lintai ini bervariasi dari 1 sampai 30 cm. Selanjutnya, mempunyai alat penghisap di bagian anterior maupun posterior. Nah, untuk struktur tubuh Hirudina, yaitu memiliki penghisap anterior dan posterior yang digunakan untuk menempel dan bergerak, mempunyai mulut terdiri atas rahang yang terbuat dari kitin dan kelenjar ludah yang mengeluarkan zat antikoagulasi yang digunakan untuk mendapatkan makanan. Selanjutnya memiliki paring, ialah daerah tempat bersilangnya makanan dan saluran napas. Selanjutnya memiliki ovarium, penis, dan vagina. Nah, untuk sistem pencernaan Hirudina, terdiri dari mulut, paring, tembolok, lambung, rektum, anus, dan proses pencernaannya ini ialah penghisap anterior, terdapat mulut menuju paring, kemudian tembolok yang dilanjutkan ke usus keluar pada anus dan kembali ke penghisap posterior. Selanjutnya, untuk sistem ekresi pada Hirudina. Nah, terdapat organ khusus yaitu nephridia, dan sama dengan annelida lain pada umumnya, zat yang disekresikan ini berupa amonia. Selanjutnya, sistem respirasi pada Hirudina, yaitu jika di darat menggunakan anyaman kapiler di bawah epidermis yang terdapat pada kulit, namun jika di air dengan menggunakan insang. Selanjutnya, sistem reproduksi pada Hirudina, yaitu secara seksual yang bersifat hermaprodit, tetapi dapat melakukan fertilisasi silang selama senggama, yaitu sperma ditransfer oleh penis atau melalui impregnasi hipodermik, atau spermator dikeluarkan dari suatu cacing dan menembus integumen cacing lainnya. Setelah kopulasi citelium, mereka mengeluarkan kepompong yang menerima telur dan sperma. Lintah dapat mengubur kepompongnya itu di lumpur dan menempelkannya ke benda yang terendam atau pada spesies darat, yaitu di tanah yang lembab. Perkembangannya ini mirip dengan oligoseta. Selanjutnya, sistem saraf pada Hirudina, yaitu terdapat lingkar saraf ganglia otak, alat indera berupa mata yang berfungsi sebagai fotoreseptor, dan papilia serta sensila, yaitu berupa tonjolan kecil sebagai alat peraba. Nah, selanjutnya sistem gerak pada Hirudina, yaitu jika di darat bergerak
dengan cara melekukan badan, namun jika di air, berenang dengan menggelombangkan badan. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, untuk beberapa menit ke depan kamu akan mengetahui contoh spesies dan peranan dari Annelida. Bersama saya, Skara Ayustaningsih. Untuk kelas Annelida ada kelas Polychaeta. Di sini ada 3 contoh jenis spesies. Yang pertama ada cacing wawo atau Lycidice olele. Cacing wawo ini merupakan salah satu hewan invertebrata. Cacing jenis ini biasa hidup di dalam air. Nah, ciri dari cacing wawo itu dia memiliki sensor pada bagian kepalanya. Ukuran dari cacing wawo ini berkisar 5 hingga 10 cm. Selanjutnya, ada cacing palolo atau Eunice viridis. Cacing ini salah satu ciri atau kelas dia memiliki rambut paling banyak. Cacing jenis ini mempunyai kandungan protein yang sangat tinggi. Dan ada kelabang laut atau Nereis virens. Merupakan salah satu ciri hewan Polychaeta yang diketahui mempunyai bagian tubuh yang terdiri dari bagian kepala, mata, dan juga bagian pada sensor palpus. Itu dia contoh spesies dari kelas Polychaeta. Baik, selanjutnya ada contoh spesies dari kelas Oligochaeta. Di sini ada Topifex xp atau dikenal juga dengan cacing sutra atau cacing air tawar. Cacing ini dikenal sebagai hewan pencemaran air. Hewan ini mempunyai sifat yang hermaprodit atau monukes yang melakukan perkembangbiakan dengan cara generatif. Namun hewan ini juga mampu melakukan perkawinan dengan cara regenerasi dan vegetatif. Selanjutnya ada Perichaeta musica. Hewan jenis ini mempunyai seta yang mana menjadikan tubuhnya tampak bersegmen dan memiliki sedikit rambut di tubuhnya. Terakhir ada Paretima sp. Merupakan cacing tanah yang dikenal sebagai hewan penyubur dalam tanah atau dapat dikatakan berperan dalam aerasi dalam tanah. Itu dia 3 contoh spesies dari kelas Oligochaeta. Baik, selanjutnya ada contoh spesies dari kelas Sinae. Yang pertama ada pacet. Pacet ini salah satu hewan yang memiliki kemampuan hidup di daratan. Pacet dapat ditemukan di tempat yang lembab, apalagi di aliran sungai pegunungan. Pacet ini dapat ditemukan menempel pada bagian organ daun. Hewan jenis ini tidak memiliki parapodium pada bagian tubuhnya. Bentuk dari pacet ini cukup pipih dan bagian ujung depannya tampak di bagian belakang yang meruncing. Lalu selanjutnya ada lintah obat Eropa atau dikenal juga dengan lintah obat atau lintah medis atau lintah saja. Nama latinnya adalah Hirudo medicinalis. Nah, lintah medis ini salah satu dari beberapa spesies lintah yang dapat dipakai dalam dunia pengobatan. Keren banget ya. Selanjutnya ada lintah Jawa atau Hirudo javanica. Nah, lintah Jawa ini merupakan hewan bersegmen pada tubuhnya mulai dari bagian awal hingga akhir bagian tubuhnya. Hewan ini mempunyai alat sebagai alat penghisap. Selain itu, dia punya fungsi sebagai alat untuk bergerak dan menempel. Itu dia teman-teman, contoh spesies dari masing-masing kelas filum Annelida. Selanjutnya adalah peranan Annelida. Di sini kita akan bahas dari sisi yang menguntungkan atau bermanfaat. 1. Ada makanan manusia. Kenapa bisa digunakan sebagai makanan? Tahukah kamu, cacing ini memiliki sumber protein yang berpotensi dimasukkan sebagai bahan makanan manusia, mirip seperti daging sapi dan ayam.
agak unik, namun cacing ini, contohnya cacing palolo dan cacing wawo, itu digunakan dan dikonsumsi oleh orang-orang di Kepulauan Maluku. Kedua, ada bahan baku ternak. Karena cacing ini memiliki kandungan protein, lemak, dan mineral yang tinggi, maka tidak heran cacing tanah dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Ketiga, bahan baku obat. Banyak sekali, mungkin teman-teman pasti pernah mendengar minum obat cacing biar cepat sembuh. Nah, cacing tanah kali ini merupakan salah satu bahan baku obat yang dipercaya dapat meredakan demam, menurunkan tekanan darah, menyembuhkan bronkitis, rematik sendi, sakit gigi, dan tipes. Keempat, sebagai bahan baku kosmetik. Contohnya adalah cacing tanah. Cacing tanah diolah untuk digunakan sebagai pelembab kulit dan bahan baku pembuatan lipstik. Menarik ya. Keenam, bermanfaat menyimpan darah untuk keperluan transfusi darah. Contohnya adalah lintah atau Hirudo medicinalis. Dalam bidang kedokteran, zat hirudin yang ada dalam lintah digunakan untuk mencegah proses pembekuan darah dan membantu proses operasi. Terakhir, yaitu membantu menguraikan sampah dan proses aerasi tanah, sehingga akan menggemburkan atau menyuburkan tanah. Contoh yaitu cacing tanah. Next, peranan Annelida yang merugikan. Pertama, menimbulkan penyakit. Tidak heran karena cacing tersebut seperti cacing pita, cacing darah, cacing hati, cacing perut, cacing kremi, cacing tambang, dan cacing filaria itu menimbulkan penyakit bagi inangnya. Kedua, menyebabkan anemia. Contoh dari cacing ini adalah cacing darah, cacing tambang, pacet, dan lintah. Ketiga, cacing akuatik seringkali merupakan inang perantara beberapa parasit ikan. Dan yang terakhir, Lectocestus parvulus merupakan parasit anak ikan lele dumbo. Sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi pasar ikan, karena dia dapat mengakibatkan turunnya harga dan kualitas dari hewan tersebut. Itu dia pembahasan dari contoh spesies dan peranan, menguntungkan dan merugikan dari film Annelida. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kamu masih bingung, silakan kirim pertanyaan kamu di kolom komentar.